Halo Sobat Otomotif, di channel ini gue bakal sharing seputar otomotif, khususnya di dunia mobil bekas. Mulai dari review mobil bekas yang dijual di mobilbekasgue.id, review kondisi mobil sesuai usia pemakaian, owning experience, dan juga tips and trick seputar otomotif. Jadi, kalau kalian suka dengan dunia otomotif, kalian boleh klik subscribe di bawah, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan video terupdate dari kami. Terima kasih. Oke, hari ini gue bakal ngebahas salah satu hatchback yang favorit buat kalangan anak-anak muda di Indonesia, di mana hatchback ini adalah pesaing berat dari Toyota Yaris. Kalian udah pasti tahu jawabannya? Yes, this is Honda Jazz. Let go to see the magic happen. They got is a quick change, so we like them in phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. The zero gravity. Nah, Honda Jazz yang akan gue review ini adalah Honda Jazz tahun 2005, generasi pertama di Indonesia dengan kode bodi GD3 ya. Jadi Honda Jazz itu pertama kali masuk ke Indonesia tahun 2003. Namun kalau di Jepang sana dia udah dari tahun 2001 Honda Jazz itu ya. Nah, Honda Jazz GD3 ini pertama masuk tahun 2003 dan sampai tahun 2008 kalau nggak salah GD3 ya. Nah, dia hadir dengan dua varian mesin, yaitu mesin VTEC dan mesin IDSI. Jadi sebenarnya mesinnya sama sih, mesinnya sama dengan kode mesin L15 tapi teknologinya yang berbeda. Mesin IDSI itu adalah dimana mesin itu simpelnya ya, mesin itu punya dua busi di setiap silinder ya. Jadi total ada 4 silinder, 4x2 dia punya 8 busi. Dimana mesin IDSI ini dia adalah prioritasnya mengejar kehematan bahan bakar. Jadi fuel consumption-nya lebih irit, lebih hemat. Nah, kalau teman-teman yang mau cari Honda Jazz yang prioritas utamanya adalah mesin yang irit, cocoknya adalah Honda Jazz IDSI ini. Nah, satu lagi adalah mesin VTEC, dimana kita tahu VTEC itu adalah teknologi variable katup dari Honda, dimana memang di mesin VTEC performa mesinnya itu lebih tinggi dibanding mesin yang IDSI. Walaupun menggunakan mesin yang sama, tapi tetap teknologi VTEC itu memang bisa menghasilkan power yang lebih besar daripada IDSI. Nah, untuk keiritan VTEC sendiri itu ya sebenarnya kalau dibandingkan antara mesin-mesin 1200 cc itu masih termasuk irit. Cuman kalau dibandingkan dengan IDSI itu iritnya cukup berasa ya, lebih irit IDSI dibanding VTEC. Namun memang kalau power lebih besar VTEC, lebih ngebut VTEC dibanding IDSI. Jadi memang dua mesin ini didesain, yang pertama adalah untuk tenaga, VTEC itu untuk powernya prioritasnya, sedangkan yang IDSI ini untuk orang-orang yang ingin mengejar kehematan dari bahan bakar itu sendiri. Nah, Honda Jazz sendiri di Indonesia itu sekarang ini udah sampai ke generasi ketiga ya. Generasi pertamanya adalah ini Honda Jazz dari tahun 2003 sampai 2008 dengan kode bodi GD3. Jadi Jazz GD3 ini namanya ya. Nah, untuk Honda Jazz generasi kedua 2008 sampai tahun berapa gue lupa. Tolong kalau misalnya yang tahu bisa komen di kolom komentar ya. Nah, Jazz setelah GD3 itu ada Honda Jazz GE8. Honda Jazz GE8 itu yang kayak begini bentuknya. Nah, itu Honda Jazz GE8. Nah, setelah Honda Jazz GE8 itu ada Honda Jazz dari tahun berapa ya? Gue lupa tahunnya sampai sekarang ini. Nah, Honda Jazz sekarang ini punya kode bodi GK5. Nah, Honda Jazz GK5 tuh kayak begini bentuknya. Nah, kayak gitu ya. Jadi udah ada 3 generasi Honda Jazz di Indonesia. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke pembahasan mobil yang akan gue jual ini. Mobil yang akan gue jual ini adalah Honda Jazz GD3 tahun 2005 dengan mesin IDSI, transmisi matic ya. Jadi pertama kita kayak biasa akan gue bahas bagian depannya dulu. Untuk mempersingkat waktu seperti biasa, mobil ini catnya sudah siram. Jadi diagnosa gue, mobil ini awalnya catnya kusam ya, original tapi kusam karena memang sudah termakan usia. Jadi dia disiram tipis tanpa dempul. Jadi memang mobil ini masih kaleng ya. Kalau kalian bisa dengar, mobil ini masih kaleng. Dan
siramannya rapi ya. Kalau misalkan boleh gue nilai antara skala 1 sampai 10, dia siramannya di antara 8 sampai 8,5. Jadi lumayan rapi siramannya, nggak belepotan, nggak berantakan gitu ya. Jadi masih bagus. Kerataan dari siramannya itu masih bagus. Dan kalau misalnya orang awam ngelihat ya, mereka akan mengira ini catnya masih original, tapi padahal ini mobilnya udah siram ya. Nah itu untuk bagian cat ya, semuanya udah siram, rapi, kaleng semua ya, tanpa dempul, masih kaleng. Dan presisian antara bumper dengan kap mesin, terus antara grill antara headlamp dengan bumper, antara bumper kanan kiri itu masih cukup rapi, masih lumayan bagus lah. Walaupun memang namanya mobil udah disiram, mobil udah dicat, bumper udah dicat ya, pengembaliannya pasti tidak akan bisa seperti semula kecuali profesional yang mengerjakan gitu ya. Terus untuk bagian depan mungkin itu aja ya, sisanya masih bagus, masih presisi. Ini pinggiran-pinggiran masih presisi, nut-nutnya. Jadi gue mau cerita sedikit, Honda Jazz dan Honda City di generasi tahun 2003 sampai tahun 2008 itu dia punya lekuk-lekuk bodi yang cukup complicated gitu ya. Jadi lekukan-lekukan bodi cukup complicated. Nah, kayak misalkan ini, terus ini nih. Dan di Honda City lebih complicated lagi. Nah, tidak jarang ketika gue mencari unit Honda Jazz atau Honda City itu ada yang bekas repair, bekas nabrak ya. Dan dimana kalau misalkan bekas nabrak itu, bekas repair itu, dengan lekukan-lekukan bodi yang banyak itu akan mudah terlihat lekukan bodi itu bekas di repair atau enggak gitu ya. Karena memang untuk merepair bodi dengan lekukan yang banyak itu memang cukup susah. Jadi kalau misalkan kalian nyari Honda Jazz yang generasi ini atau City generasi yang berbarengan dengan GD3 ini, itu perhatikan lekukan-lekukan bodinya ya. Jadi kalau misalkan dia di repair itu akan terlihat banget lekukan-lekukan bodinya, pengembaliannya tidak rapi karena saking banyaknya lekukan-lekukan yang ada di bodi mobil ini, terutama di bagian depan. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian samping kanannya. Ya. Untuk bagian samping kanan sendiri kondisinya sama, masih kaleng, catnya repairnya rapi, masih kaleng ya. Kalian bisa dengar gue ketok sampai belakang. Ya, itu masih kaleng mobilnya ya. Dan gue akan kasih tahu dulu minus-minusnya. Pertama, minusnya di sini ada yang penyok sedikit di sini. Nah, ini perlu di repair ya. Ada yang penyok sedikit, mungkin ini kena stang atau nyenggol apa gitu ya. Nah, terus kedua, di sini ada cat yang menggelembung. Ini juga perlu di repair. Nah, terus sisanya masih bagus ya, dari segi karet-karet, dari segi karet-karet atas, dari segi cat, dari segi bodi masih lempeng semua, nggak ada dempul. Terus nut juga masih utuh nih. Ini ada tarikan garis ini masih utuh, masih presisi semua, mobilnya masih presisi ya. Dan bagian bawah juga masih kaleng, bukan bekas nabrak. Nah, terus untuk mobil ini sendiri bannya 4-4-nya baru ya, tahun 2020, ketebalannya 95% ke atas, 95% lebih ya. Masih ada rambut-rambutnya kok bannya. Dan velgnya sendiri itu velg original Honda Jazz ya. Biasanya kalau misalkan mobil-mobil Honda Jazz seperti ini biasanya dipegang sama anak muda dan velgnya itu udah jarang banget yang ori. Tapi ini masih original Honda Jazz ya, kanan, depan, belakang sampai ban serepnya pun dia masih original ya. Untuk bagian samping sendiri tidak ada PR kecuali yang tadi gua kasih tahu ya, masih bagus semua. Pintu-pintu juga nutupnya masih bagus, nggak ada yang sayang turun. Dan gue sukanya dengan mobil Honda zaman dulu itu dia build quality-nya bagus. Jadi dari nutup pintu itu kelihatan ya mobil yang build quality-nya bagus sama enggak. Nah, mobil ini walaupun harganya jauh di bawah LCGC, tapi mobil ini punya build quality yang bagus walaupun tahunnya tua ya. Jadi memang kalau gue pribadi daripada milih LCGC mending beli mobil yang seperti ini gitu ya. Harganya lebih murah tapi build quality-nya bagus, durability-nya lebih bagus, dan rigiditasnya juga bagus. Sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian samping kirinya.
Di bagian samping kiri ini sebenarnya nggak beda jauh sama di bagian samping kanan ya, karena memang kondisinya sama. Cuman di sini ada PR, yaitu di sini catnya ada yang ngelupas. Catnya ada yang ngelupas. Terus sisanya masih bagus semua, masih kaleng. Dia masih kaleng, masih kaleng semua. Pokoknya masih kaleng. Ban sama empat-empatnya baru, velgnya juga velg original. Karet-karet bagus, pokoknya nggak ada komplain di bagian samping kiri. Jadi kita langsung lanjut aja ke bagian belakangnya. Nah, di bagian belakang ini masih bagus juga ya, dan masih kaleng juga. Dia masih kaleng dan masih presisi juga ya. Masih presisi juga. Nah, cuman di bagian sini ada kekurangan, stop lamp belakang ini ada yang pecah. Ini di Scotland ya, ini ada yang pecah. Nah, ganti stop lamp itu kalau di online sekitar 350 sampai 400 ribuan satu biji ya. Jadi ini memang PR juga, dan overall sebenarnya mobil masih bagus kecuali PR-PR yang gue sebutkan tadi, dan mungkin nanti akan gue sebutkan lagi PR lainnya. Dan untuk bodi belakang ini nggak ada komplain sama sekali kecuali lampu ya, nggak ada komplain. Bumper juga masih bagus walaupun repaint. Dan uniknya yang gue baca di internet, katanya Honda Jazz ini yang titik merah di atas huruf J-nya ini dia ada yang bilang terbuat dari emas atau berlian. Cuman ini enggak ya, ini tempelan baru, tapi katanya pas barunya itu yang titik merah ini ada yang terbuat dari emas atau berlian. Nah, itu gue nggak tahu kebenaran gimana. Mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa langsung kasih tahu di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita langsung lanjut bahas bagian bagasinya aja. Sorry, gue pause dulu ya videonya. Buat teman-teman yang mau mencari mobil bekas tapi bingung untuk menentukan pilihan dan melihat bagaimana kondisinya, mobilbekasgue.id memiliki jasa layanan inspeksi dan juga pencarian mobil bekas buat teman-teman semua. Nah, jadi mobilbekasgue.id punya dua paket jasa layanan. Pertama, jasa inspeksi only, di mana teman-teman menentukan sendiri pilihan mobil bekas yang ingin dibeli, dan kami akan datang ke lokasi pengecekan untuk mengecek mobil yang teman-teman kehendaki. Dan paket yang kedua adalah paket jasa inspeksi plus pencarian mobil bekas. Jadi spesialnya di paket ini adalah teman-teman tidak perlu mencari di internet mobil apa yang ingin kita cek gitu ya, tapi teman-teman memasrahkan semuanya kepada kami yang akan mencari, kami yang nanti akan mengecek, dan kami juga yang akan bernegosiasi kepada penjual sampai mencapai kata deal. Ketika kata deal tercapai, jadi teman-teman wajib bertransaksi langsung kepada penjual tanpa perantara dari tim mobilbekasgue.id. Jadi paket yang kedua ini teman-teman benar-benar tinggal membayar harga yang sudah disepakati, yang sudah kita negokan tanpa perantara dari kita. Jadi itu adalah dua paket dari mobilbekasgue.id mengenai jasa layanan pencarian dan inspeksi mobil bekas. Nah, mobil ini udah gue ajak buat inspeksi ke daerah Bekasi, ke daerah Jakarta ya. Nanti kalian tunggu aja videonya. Jadi ada customer gue minta dicariin mobil pakai jasa inspeksi by mobilbekasgue.id. Nah, ini mobil ini sementara kemarin jadi operasional mobilbekasgue.id, dan ini bekas inspeksinya ya. Ini mobil gue pakai jarak jauh pun nggak pernah rewel gitu ya, nggak rewel. Nah, terus kita langsung lanjut ya. Di sini bagasi masih rapi, lampu masih nyala, bagasi masih rapi, terus karpet juga masih bagus, nggak ada yang sobek. Dan spesialnya di mobil ini dia ban serepnya sih memang udah jelek, tapi kita bisa lihat bagian ruang ban serepnya. Videografernya boleh maju lagi. Kita bisa lihat ruang ban serepnya ya, bersih ruang ban serepnya. Nggak ada keropos sama sekali, catnya masih original. Dan ini kalau kalian bisa lihat ya, ini masih ada barcode di velgnya, itu masih ada barcode dari barunya. Walaupun ban serepnya udah jelek ya, cuman ini masih ada barcode-nya. Barcode gini sebenarnya gue seneng aja sih kalau misalkan masih nempel, karena mobilnya terlihat gres gitu loh walaupun tahunnya tua. Nah, ini masih ada barcode menandakan mobil ini velgnya original dari lahir gitu ya. Nah, yang gue suka di Honda Jazz dan gak ada di hatchback lain ya, ini pelipatan kursi yang rata lantai. Jadi kalau mau rata lantai kita copot dulu headrestnya, habis itu kita lipat.
tarik di sini, kita lipat, dia akan rata lantai. Dan ini cuman ada di Honda Jazz GD3. Gue nggak tahu ya di GE8 atau GK5 ada apa nggak, tapi ini salah satu kelebihan yang nggak dimiliki hatchback lain di tahunnya, di kelasnya. Jadi kita langsung aja ke bagian mesinnya. Honda Jazz ini memiliki mesin berkode L15 berkapasitas 1500 cc, single overhead camshaft dengan 4 silinder dan teknologi IDSI. Mesin tersebut mampu mengeluarkan tenaga sebesar 87 horsepower di 5.500 rpm dan torsi 128 Nm di 2.700 rpm. Nah, di bagian mesin ini masih kering ya, kering, nggak ada rembesan. Di bagian atas nggak ada rembesan, di bagian bawah nggak ada rembesan, dan di bagian ruang oli sini juga bersih ya. Ini agak susah bukanya karena masih panas. Nah, di bagian ruang oli juga bersih. Pokoknya mesin sebenarnya nggak ada komplain, nggak ada PR, dan matic juga masih halus. Nanti akan kita coba maticnya. Oli mesin baru ganti, filter oli baru ganti, oli matic baru ganti ya, sok depan belakang baru, terus apa lagi ya? Nanti akan gua tulisin apa aja yang baru di video ya, di video atau di deskripsi nanti akan gua tulisin. Gua juga agak-agak lupa. Nah, terus untuk mesin sebenarnya nggak ada PR, nggak ada komplain sama sekali. Radiator juga bersih, ini karena masih panas nggak gue buka nanti, tapi kalau udah dingin akan gue shoot juga radiatornya ya. Kalau misalnya udah sampai rumah terus udah dingin akan gue shoot radiatornya. Oh, ini sama yang baru adalah motor fannya baru ya. Nah, sekarang paling kita langsung dengerin aja gimana suara mesinnya. Nah, paling itu aja ya di bagian mesin. Nanti akan gue lengkapin video-videonya seperti yang biasa gue buka radiator segala macam karena masih panas. Jadi nanti akan gue lengkapin. Sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian interiornya. Nah, sekarang kita bakal langsung lanjut ke bagian interior ya. Nah, mobil ini kilometernya 138.000 sekian, dan kondisi kayak grip setir, kondisi pedal-pedal semuanya memang sesuai dengan kilometernya ya. Kilometernya masih cukup rendah, masih terbilang rendah untuk mobil pada tahunnya. Jadi tahun 2005 ke tahun 2021 berarti kan dia udah 16 tahun ya. Nah, 134.000 itu masih termasuk rendah ya. Banyak yang 200.000, banyak yang 200 sekian gitu ya. Untuk keoriginalan interior sendiri masih full original. Dari mulai door trim, dari mulai kursi, dari mulai karpet dasar. Sebenarnya nggak ada yang, kalau di interior ini ya nggak ada yang harus diperbaiki, nggak ada yang harus dibenerin, dan masih fresh semua, masih bagus, masih nggak ada komplain. Cuman memang agak kotor aja, dan nanti rencana pengen gue bersihin dulu, pengen gue salon dulu biar bersih ya, biar bersih like new gitu, biar bener-bener kelihatan gitu kalau mobil ini sebenarnya grass, cuman kotor doang. Nah, paling segitu aja di bagian interior ya, karena interior ini gue nggak ngerti mau bahas apa, karena memang mobil tahun segini dan interior yang nggak ada kekurangan itu ya tidak ada yang perlu dibahas gitu ya. Dan gue akan bilang mobil ini memang interiornya bagus gitu. Jadi kita langsung lanjut aja ke feel berkendara. Nah, sekarang kita langsung masuk ke feel berkendara ya. Jadi sebelum masuk gue akan ngetes maticnya dulu ya. Jadi ini gue ada di gigi P, gue pindah ke gigi R ya. Dia nggak ada hentakan. Dari gigi R gue pindah ke gigi N, dia nggak ada hentakan sih. Nah, gigi N ke gigi D dia nggak ada hentakan. D ke S nggak ada. S ke L balik lagi. Nggak ada hentakan sama sekali ya. Jadi maticnya dia masih bagus. Nah, terus di sini dia udah triptonic ya. Nanti gue bakal cobain triptonicnya. Nah, matic yang bagus kalau misalkan kita lepas gasnya dia udah langsung jalan sendiri. Nah, ini nggak gue gas ya. Ini kaki gue naik, nggak gue gas.
Dia udah jalan sendiri. Ini lagi hujan ya, jadi agak gelap. Nah, kita akan cobain Triptoniknya. Untuk nyobain Triptoniknya, kita pencet dulu 7 speed mode-nya. Kita pencet 7 speed mode-nya, tek. Nah, dia akan ke gigi 1. Dia akan ke gigi 1. Terus kita pencet. Nah, dia M-nya akan nyala manual. Ini bisa langsung kita atur mau di gigi berapa kita main ya. Gigi 1 tambah, dia RPM akan nahan. Nah, gigi 2, gigi 3 gitu ya. Nah, ini Triptoniknya masih kuat, masih benar, masih normal sampai gigi 7. Jadi Triptoniknya bekerja dengan normal. Kita matiin lagi biar balik lagi ke Matic. Nah, untuk tarikan sendiri ya, tarikannya masih enak ya, masih bagus gitu. Tarikan mobil 1500 cc, walaupun kalau dibandingin dengan VTEC dia memang agak kalah jauh. Tapi untuk sekali lagi mesin IDSI ini adalah mesin yang prioritasnya adalah keiritan dari bahan bakar itu sendiri ya. Jadi memang bukan buat ngebut-ngebutan. Nah, untuk kaki-kaki sendiri, untuk kaki-kaki aman, terot, ball joint, long terot, segala macam aman ya. Cuman memang ada PR di bagian bushing rekstirnya. Jadi bushing rekstirnya ini udah mulai bunyi, udah mulai nggak enak yang gue rasakan. Dan di bagian setir ini dia ada bunyi. Nah, ini diagnosa gue adalah ada karet yang sudah getas. Karena kenapa gue diagnosa karet? Nah, kalau misalnya kalian denger ya, kalau setirnya dibelokin itu dia ada bunyi sedikit. Nah, kenapa gue diagnosa karet? Karena gini, kalau mobil ini dalam kondisi dingin, dalam kondisi tidak dipakai dingin, atau dalam kondisi lagi hujan deras gitu ya, lagi hujan deras, itu setirnya bunyinya hilang gitu ya. Tapi kalau lagi mesinnya panas dan dipakai kalau misalkan kondisinya suasana lagi panas, misalkan mobilnya habis dipakai jarak jauh, atau misalkan dalam kondisi cuaca yang panas, itu setirnya akan bunyi gitu ya. Jadi kalau dalam kondisi hujan atau dalam kondisi mobilnya dingin, misalkan semalaman, misalkan hari ini gue make, terus gue diemin sampai besoknya gue make lagi, itu setirnya nggak akan bunyi. Tapi kalau misalkan udah dipakai dalam kondisi panas, itu dia akan bunyi ya. Jadi nggak akan bunyi kalau misalkan dipakai dalam kondisi hujan. Nah, kayak gini hujan nih bunyinya hilang. Bunyinya makin lama makin hilang. Gue nggak tahu. Maka dari itu gue diagnosa adalah ada karet yang sudah getas gitu. Jadi karet kalau udah getas, kena panas kan dia akan apa ya? Dia akan getas, akan kering gitu. Nah, tapi kalau kena air, kena hujan, atau dalam kondisi dingin, karet itu akan lebih empuk gitu, lebih elastis gitu ya. Jadi itu PR-nya ada 2, bushing rack setir dan karet yang di bagian setir ini gitu. Jadi untuk Matic halus, terus untuk kaki halus, kecuali bushing rack setir yang tadi gue bilang. AC dingin ya, AC dingin banget. Terus sisanya masih bekerja secara normal. Triptonik juga masih bagus, Matic nggak ada hentakan. Jadi paling untuk shock depan belakang ini baru ya. Jadi shock depan belakangnya baru, dan suspensinya juga masih enak banget. Jadi memang PR-nya cuman itu yang tadi gue sebutkan. Untuk video berkendara kali ini gue nggak akan speedrun karena kondisinya tidak memungkinkan. Jadi kita langsung ke kesimpulannya. Nah, terakhir mobil ini dijual di angka 65.500.000 ya. Jadi mobil bekas gue menjual mobil ini dengan angka 65.500.000. Kelengkapan surat-surat STNK, BBKB, faktur, NIK lengkap semua, atas nama tangan pertama dari baru ya. Jadi BBKB-nya juga masih biru, dan pajaknya mati bulan 3 2021. Dia lewat bulan sekitar, ini bulan berapa sih? Bulan 9 ya. Kita hitung bulan ini bulan 9 ya. Itu sekitar 6 bulan. Jadi pajaknya mati bulan 3 2021. Pajaknya itu sekitar 1,6 atau 1,7 jutaan, gue lupa. Dan PR-nya tadi ya, PR yang tadi udah gue sebutkan saat nge-review, itu PR-nya untuk pasaran mobil ini sendiri sebenarnya ada di angka 70 jutaan lebih gitu ya, untuk yang pajaknya hidup.
70 juta lebih dan 70 jutaan lebih, dan misalkan untuk yang kondisinya bagus dia masih di angka 75 jutaan ke atas. Nah, makanya mobil ini gue jual karena pajaknya mati dan ada beberapa PR, gue jual di angka 65.500.000, masih bisa nego ya. Jadi enaknya teman-teman datang langsung ke lokasi untuk ngecek mobil ini sendiri, untuk melihat kondisinya, untuk memverifikasi apa yang gue sampaikan benar atau tidak. Jadi paling segitu aja review gue tentang Honda Jazz GD3 tahun 2005 Matic yang dijual di mobilbekasgue.id. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like, kalau nggak suka jangan di dislike. Gue pamit undur diri, shining out.